Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kita ketemu lagi di rubrik Ngobrol Sore Urban Farming. Sekarang episode yang ke-15. Dan kali ini temanya adalah composting berbonus urban farming. Bagaimana kabarnya sahabat semua di sore hari ini? Baik yang menonton melalui live IG maupun nanti menonton relaynya di IGTV ataupun relaynya di YouTube channel maupun di Spotify dan juga di Facebook. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga sore hari ini menjadi sore yang membahagiakan dan penuh dengan keceriaan pada hari ini. Apalagi kalau teman-teman mungkin sudah mulai melakukan urban farming, mulai kemudian memanfaatkan lahan-lahan sempitnya di rumah. Semoga kemudian menjadi sore yang membahagiakan. Oh, halo juga Kak Marcelia Ruth. Senang sekali sore hari ini sudah ada yang bergabung dan langsung menyapa. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Saya sematkan dulu di komentar mengenai judul hari ini supaya kemudian teman-teman yang baru bergabung bisa mengetahui kita mau ngobrol tentang apa. Baru mulai apa nih Kak Marcelia? Boleh dong diceritakan sambil kita menunggu Kak Fajar hadir. Nah, Kak Fajar ini adalah sahabat saya yang kemudian kita waktu itu perkenalan pertamanya, saya ingat beliau datang ke rumah dan waktu itu langsung bertanya seputar hidroponik dan aquaponik gitu. Dan ngobrol-ngobrol, ternyata beliau memang sudah memulai kegiatan urban farming di rumahnya. Nah, beberapa bulan yang lalu beliau memesan komposter ke saya, salah satu komposter yang ukuran M 90 liter, dan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan update di grup sahabat Rumah Hijau bahwa beliau sudah memanen pupuk cairnya dan memanen hasil dari pupuk padatnya. Jadi sisa sampah organik atau sisa bahan organik yang dikonsumsi setiap hari oleh Kak Fajar memang sudah diolah sebelumnya. Waktu itu saya datang ke rumah beliau. Waktu itu beliau masih ada di luar negeri kalau saya tidak salah. Saya akhirnya diterima oleh anaknya dan saya langsung melihat model composting atau model pengolahan sampah yang dilakukan oleh Kak Fajar di rumahnya, yaitu menggunakan ember-ember yang kemudian lebih cenderung ke kompos pot kalau menurut saya, dan itu pun sudah keren banget. Dan saya tidak menyangka bahwa akhirnya komposter yang saya bawakan pun bisa menjadi sebuah hal yang memberikan manfaat di rumah Kak Fajar. Nah, Kak Fajar ini domisilinya di daerah Jakarta Timur, dekat Cakung sana. Nah, ini yang kemudian sore hari ini kita mau ajak ngobrol beliau. Jadi temanya sore hari ini memang composting yang berbonus urban farming. Nah, kita masih menunggu Kak Fajar nih hadir di live IG kita sore hari ini. Sambil kita menunggu, saya sapa dulu. Di sini ada Kak Indri Ngopal juga, ada Kak Marcelia Ruth yang sudah kelihatan ikut hadir. Ya, teman-teman, di dalam kita melakukan proses urban farming tentu motivasi bisa berawal dari mana saja. Ada yang melakukan urban farming dulu baru tertarik melakukan composting. Nah, Kak Fajar ini termasuk ada di sisi mana? Nah, kebetulan beliau sudah hadir. Saya undang dulu untuk ikutan ngobrol. Siap-siap ya Kak Fajar ya. Kayaknya teman-teman sudah akan mulai berdatangan sebentar lagi untuk ikut ngobrol bersama. Kita tuh bincang-bincang sore seputar urban farming yang bisa bermanfaat. Selamat sore Kak Fajar. Semuanya sudah kandid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kan jelas Kak? Ya, jelas ya kayaknya. Syukurlah kalau begitu, karena suara Kak Fajar juga terdengar dengan jelas. Gimana Kak Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa nih kegiatan sore hari ini nih Kak? Apakah sudah mulai elus-elus tanaman mungkin? Ya biasanya sih pagi lebih banyak ya. Kalau sore banyak kan ke dapur Kak. Oh gitu, jadi pagi ke kebun, sore ke dapur. Wah, asik banget itu hari-harinya. Nanti saya kebetulan rumah kami ini kan menghadap ke barat Kak. Kalau siang
sampai jam segini ini panas banget gitu, sehingga kita mendingan kegiatan di belakang aja. Iya, iya, betul. Jadi biarkan sore hari tanaman-tanaman menikmati matahari siang ke sore ya, Kak. Pagi-pagi dibenah-benahi dulu gitu ya, Kak. Ya. Kak Fajar, boleh nggak di ngobrol sore Urban Farming ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, Kak, karena sudah berkenan berbagi inspirasi untuk acara ngobrol sore Urban Farming ini. Nah, boleh dong diceritain Kak Fajar hari-hari aktivitasnya apa sehari-harinya? Saya ibu rumah tangga, banyak ngurusin anak. Berapa sih anaknya Kak Fajar? Oh, aku 2. Tapi kebetulan yang pertama udah kuliah di Bandung. Ya. Jadi kos di sana dia sekarang sedang TA ya. Kebetulan lagi pandemi gini ya agak ini sih TA-nya agak mundur terpaksa. Oke. Nah, terus sempat kemarin waktu pandemi awal dia pas pulang, lalu ya 3 bulan di sini lumayan nih dapat racun gitu dari ibunya. Wih, ngeri nih. Ini bukan, ini merek baru, racun ibu namanya. Apa nih Kak racunnya, Pak? Boleh diceritakan Kak? Kali aja racunnya menyebar nih di antara para sahabat yang nonton sore hari ini. Kebetulan sih dia memang sebenarnya anaknya dari dulu sudah sering saya ajak untuk kegiatan-kegiatan zero waste gitu ya, bantu-bantu. Lalu juga kegiatan-kegiatan di alam gitu. Dan memang anaknya suka itu. Tertarik kemudian karena dia kuliah di di Kria Tekstil, kebetulan ambilnya dia sangat tertarik tentang pewarna alam. Jadi ceritanya banyak banget ya, dia lebih tertarik ke alam lah gitu ya, yang lebih ke natural. Sampai sempat juga bilang, kayaknya aku mau vegan deh Bu. Asik. Oh, itu kalau vegan harus nanam dong Kak, saya bilang. Iya, benar. Kesempatan nih. Jadi pas dia pulang kemarin, dia jadi 3 bulan, lumayan sih jadinya. Akhirnya dia, wah kayaknya asik juga ya Bu, aku mau nyemai juga deh, aku mau nanam juga deh gitu. Jadi akhirnya kemarin sempat seneng banget karena ketika awal kita mulai nyemai terus kemudian sampai panen. Dia seneng banget bikin kangkung tumis kangkung pakai cumi gitu. Jadi kan seneng ya. Nah sekarang akhirnya pas balik lagi di kosan dia nanam nih sekarang. Wah luar biasa, keracunan betul. Iya. Berhasil nih. Racun ibu nih, kasihan banget. Yang kedua baru lulus SMA ya, ini baru masuk ke perguruan tinggi, insya Allah. Akhirnya kuliah di mana Kak, yang anak keduanya Kak? Karena waktu kemarin tuh rencananya kan banyak tuh, rencananya besar, kita punya rencana besar, dan ternyata ini jadi kayak mesti harus ditunda dulu. Tapi sekarang ini masuk ke foundation, kebetulan sudah diterima. Untuk semester ini online dulu. Baru nanti Januari dia harus berangkat gitu. Di Jakarta juga, Bandung, atau di luar negeri mungkin? Kebetulan di sana Kak. Di sana. Luar biasa. Menarik ya kalau kita mengikuti perjalanan anak-anak kita ya. Semua sudah dengan ceritanya masing-masing. Nah, kita kembali ke Kak Fajar nih. Kan kita memang ngobrol-ngobrol sore kali ini, temanya ternyata adalah composting dulu, baru kemudian bonusnya jadi urban farming. Boleh cerita nggak Kak Fajar, awalnya Kak Fajar tergerak untuk melakukan composting di rumahnya? Berarti memang awalnya composting dulu ya Kak, baru kemudian mulai nanam-nanam gitu ya Kak? Gimana tuh awalnya Kak? Nggak juga. Jadi gini, sebenarnya waktu masih tinggal di Tangerang waktu itu, awal-awal menikah itu ya, masih punya anak 1, tahun 97 Kak. Itu kebetulan di rumah ya, karena dulunya saya kerja, setelah itu nggak kerja di rumah aja kan, jadi cari pengangguran Wih, cari ini ya pengacara ini. Pengangguran cari-cari acara.
Jadi akhirnya ada sedikit apa ya, kan kalau rumah dulu kan pasti gitu ya, maksudnya rumah itu standarnya kan ada taman kecil gitu, ada karpot, nah gitu aja. Saya manfaatkan itu ada tanah sedikit yang sekitar ukuran 2 meter kali 3 gitu kan. Oke. Kebetulan sudah ada pohon, waktu itu di sana ada lidah buaya cukup bagus, kemudian konsis lah ini kok belum ada gitu. Akhirnya iseng-iseng kita tanemin, tadinya mau bunga dulu nih, bunga. Lalu lihat di samping apa itu ada persawahan tuh di samping komplek gitu kan. Masih ada di Tangerang ini masih ada sawah tahun 98. Oke, siap Kak. 98 masih ada sawah. Sekarang kayaknya masih ada. Belum jadi bangunan. Iya. Lalu pas jalan-jalan gitu ada si bapak, mereka panen sayur gitu kan. Kok kayaknya seger banget nih gitu. Lalu ini enggak Pak gitu. Pak, ini bisa ditanam lagi nggak Pak? Mau menanam gimana lah, ngobrol-ngobrol akhirnya dikasih lah bibit kita. Bibit gitu. sawi. Bibit sawi, akhirnya kita coba tanam sawi dan akhirnya tumbuh. Lalu kita punya cabai yang kering gitu, kita punya tomat yang busuk misalnya gitu-gitu, akhirnya coba untuk bikin yang kita tanam aja gitu dengan ya kalau kakek saya itu memang petani dong kayak saya. Ternyata ya. Iya betul, apa aja ditanam gitu. Jadi ya kita ngikutin aja ya, pasti kalau tanah ada bibit, ada dikasih pupuk, ada air, insya Allah bisa tumbuh gitu. Walaupun nggak tahu tumbuhnya seperti apa, ya, gitu. Yeah. Dan matahari ya Kak? Ya betul, matahari itu penting banget ternyata. Setelah itu ya terus ada anak dua kecil-kecil kayaknya agak repot gitu, mulai sibuk gitu. Nyari tanaman yang lebih gampang untuk diurusin gitu. Nah, pindah ke sini 2004 saya pindah ke Jakarta. Di waktu rumah yang sana belum mulai lagi. Nah, baru setelah kita sini nih 2006, nah kita mulai nanam lagi. Oke. Ya, terus sudah cukup lama ya Kak nanam itu ya? Lumayan, walaupun ya masih sebatas iseng aja gitu, sekarang juga iseng deh, kok. Iya. Kebanyakan urban farming tuh iseng kok Kak. Ini memang channel khusus buat orang-orang iseng sebetulnya. Kalau ya petani-petani besar, wah itu beda lagi kelasnya nanti. Kita memang buat cari temennya orang-orang yang sesama pengiseng seperti kita ini ya. Ya, nah dari 2010 mulai dengan zero waste gitu, mulai bisa mulai belajar atau tahu mengenai bagaimana kita harus mengelola sampah kita. Dan gimana tuh Kak awalnya ketemu zero waste terus mulai oh iya juga nih tergelisah, boleh diceritain nggak Kak awalnya tuh? Kalau sebenarnya kalau untuk sampah sendiri ya itu dari dulu itu kira dari zaman SMP. Waduh ini kok jadi jauh banget sih ini ya. Nggak apa-apa Kak, justru kita perlu tahu sebelumnya seperti apa sehingga membentuk Fajar yang sekarang ini. Silakan ya. Di SMP itu saya dulu sekolahnya di Kampung Kali namanya Kak. SMP Negeri 3 Semarang itu jalannya daerah Kampung Kali. Karena apa? Karena di tengah jalan itu ada kali, ada sungai. Nah, sungai itu tuh sangat hitam, bau gitu. Jadi kalau kita sekelasnya udah mulai siang, kalau musim panas itu baunya tuh udah agak ini nih lumayan gitu. Apa penyebab hitam dan baunya Kak? Nah, ya saya lihat sebenarnya kalau waktu itu kayak SMP loh Kak. Jadi kayaknya ini gitu ya, tahun 88 sekian itu. Tahun ada di sekolah di situ di daerah yang sama itu SMP SMA. Nah, jadi saya mengalami membaui kali itu ya, ternyata bahwa limbah rumah tangga itu sangat berpengaruh karena itu kan di dalam kota kan. Sungai itu
Ya, di sebelah kiri kanan itu ada rumah-rumah penduduk, kemudian ada rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Jadi pencemaran yang ada pasti kan dari limbah rumah tangga, gitu. Dan ternyata apa yang berpengaruh waktu itu saya ngikutin baca-baca dan sebagainya bahwa yang sangat berpengaruh terhadap pencemaran sungai itu adalah sabun, deterjen. Oke. Sehingga membuat dan mungkin minyak apa segala macam ya, sehingga membuat pendangkalan terhadap si sungai ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau sering banget itu kita malam minggu itu Senin tuh dapat kabar kemarin malam minggu ada yang kecemplung loh, dan nggak bisa tertolong loh gitu. Karena apa? Karena berlumpur. Sehingga ketika ya gitu. Nah ini kepikir ini gimana sih caranya? Ini insinyur yang belajar nyalain orang enak ya. Jadi kayaknya enak banget. Ya? Emang paling enak itu kerjaan paling enak sedunia itu nyalain orang. Nah, jadi gimana apa ya sebenarnya yang kenapa sudah tahu bahwa deterjen itu menyebabkan hal seperti ini merugikan? Kenapa nggak dipikirkan gitu alternatif ya? Alternatif gitu. Nah dari situlah saya mulai belajar. Oh iya emang ternyata mestinya kita juga harus mengurangi. Kalau dulu sih masih menyatakan harusnya pemerintah ini nih melarang gitu kan, melarang deterjen. Nah waktu itu tahun 80 sekian, 83, 85 itu emang ada peraturan pemerintah mengurangi penggunaan deterjen. Tapi setelah kesini udah semakin banyak lagi itu deterjen dengan berbagai macam kemasan gitu ternyata. Iya. Iya. Nah terus di 2010 nih loncat 2010. Kebetulan saya ketemu dengan teman-teman racun juga, itu yang suka ngeracunin juga. Ini kayaknya saya kenal nih teman-teman racunnya nih. Racun bagus ya. Jadi ngajak kita untuk kegiatan bareng. Kebetulan waktu itu saya ada kegiatan dengan teman-teman namanya Kunjung Kak. Jadi Kunjung ini adalah kegiatan yang ngajak anak-anak untuk jalan-jalan seperti field trip. Ya, jadi dari tahun 2006 sampai 2018 terakhir kemarin Kunjung ini masih ada. Jadi waktu itu kan tiap hari Sabtu itu anak-anak ngapain ya, kemana ya gitu. Ada jalan yuk, diajak. Akhirnya ke kebun teh lah, yang belajar bertani lah, tahu. Jadi anak-anak waktu itu kita ajak, oh ini tuh tanaman kacang, sampai segitunya anak kota nggak tahu kacang dari mana pas. Lalu kita semacam event organizer lah untuk kegiatan anak-anak. Lalu ada Bu Santi nih dan Kak Santi dan teman-teman, ada Kak Meli, Kak Inu dan sebagainya. Mereka akan bikin event juga. Akhirnya ngajakin siapa tahu kita bisa barengan di konsep ini kan di kegiatan di event-event gitu, karena setiap kali event itu pasti sampahnya akan luar biasa. Nah itu salah satu hal yang perlu jadi perhatian kita ya. Kenapa hampir di setiap event yang melibatkan banyak orang selalu kemudian berakhir dengan banyak sampah. Nah, ini bisa menjadi catatan kita bersama nih, teman-teman. Ya, betul. Mari Kak, silakan. Ya, jadi akhirnya ya itu tadi Kak, dari event itu akhirnya semakin tahu, semakin sadar bahwa kita tuh sebenarnya harus mengelola, bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu. Nah, ini tagline-nya Kak, ini underline-nya ya, quote yang perlu kita tegaskan lagi bahwa kita perlu bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri ya Kak. Itu awal mulanya. Ya. Betul. Nah itu kemudian ya setelah itu kalau kita bertanggung jawab berarti kita harus tahu dulu nih memang harus diapain sih sampah ini, sampah kita apa aja gitu dan segala macam kan. Itu yang kita. Lalu kemudian bagaimana treatmentnya terhadap sampah itu. Nah akhirnya kan kita mikir ya Kak ya, daripada kita ngurusin sampahnya, yang mending kita nggak nyampah gitu loh. Oke. Jadi daripada kita ngurusin sampah, mendingan kita nggak nyampah. Gimana caranya nggak nyampah? Kita harus berpikir nih, bagaimana kita minim sampah.
Oke. Bagaimana kita mengurangi sampah kita ini dengan apa Iya. ya? Belanja dengan bawa tempat sendiri, lalu pilih belanjaan apa yang tidak bersampah, yang tidak dengan kemasan-kemasan sekali pakai, gitu. Dan ini membuat kita selalu berpikir ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu, gitu. Ya. Jadi berpikir dan lakukan yang terbaik. Itu ada ini di kegiatan kami anak-anak di Taman Baca, kita punya aturan pas gitu. Salah satunya aturan Taman Baca Garasi ini bukan ya Kak? Atau ada yang lain? Ya, Taman Baca Garasi. Di Taman Baca Betul, Garasi ya? kita Taman Garasi ya. Ada 4 nih aturannya. Ikuti perintah 4-nya. Yang kedua, angkat tangan ketika mau berbicara, angkat tangan ketika mau izin pergi, dan yang keempat itu pikir dan lakukan yang terbaik. Itu yang sebenarnya kita jadikan setiap kali kita mau beli nih, belanja nih ya, kita belanja ingin nih, keren nih, bagus nih, enak nih, gitu kan misalnya. Pikir dulu, kok kemasannya ini ya, ini nanti gimana ya, kan saya cuma makan isinya gitu. Jadi kemasannya apa kan nih? Kemasannya bisa didaur ulang nggak? Kemasannya bisa nggak sih dipakai lagi gitu? Dan seterusnya gitu. Akhirnya kita lakukan aja yang terbaik. Boleh nggak kita beli pakai wadah kita? Kalau boleh ya udah kita beli. Itulah. Jadi ya sebelum kita melakukan transaksi, kita pikir dulu nih untuk mengurangi sampah itu. Itu sih Kak. Jadi ada proses antara ingin sama kemudian melakukan. Ini kira-kira efeknya apa ya kalau kita kemudian membeli dan mengkonsumsi sebuah barang, terutama dalam hal kemasannya ya Kak, apakah kemudian bisa didaur ulang atau kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap kemasannya, atau mungkin atau kita nggak usah beli aja gitu ya Kak, itu akhirnya menjadi sebuah pertimbangan. Ya, satu lagi ada pengendalian diri Kak. Pengendalian diri juga penting nih. Pengendalian diri. Betul. Pengendalian diri kan tadi akhirnya ya udah deh kalau begitu mendingan nggak beli aja gitu kan. Itu termasuk pengendalian diri kita. Lalu pengendalian diri juga lanjut lagi nih ketika kita sudah mulai, saya sudah mulai bawa kantong belanja ke bawa tempat kotak makan untuk beli sesuatu, misalnya aku mau beli daging, aku mau beli apa ketika kita ke pasar misalnya, aku mau beli buah, aku mau beli ini. Nah, nggak perlu sekali nih Kak, pikir, lakukan yang terbaik, dan pengendalian diri. Ketika kita udah sampai pasar nih, biasa ibu-ibu kan suka gitu nih ya. Lihat apa situ, tuh ibu-ibu suka apa nih? Ibu-ibu yang nonton mungkin lagi pada ketawa-ketawa nih. Wah, ibu-ibu saya nih, ibu-ibu. Waduh, ini kok ada nih sayuran ini, seger banget nih brokolinya. Biasanya ini, padahal kita nggak bawa wadahnya. Atau mungkin lihat ikannya, wah ikannya seger. Itu dia. Kan? Wah ikannya seger, wah udangnya bagus nih. Padahal kita cuma punya wadah satu gitu. Nah akhirnya pengendalian diri ini yang penting gitu. Jadi cuma satu, ya udah deh belinya nanti kapan lagi kita beli gitu. Jadi seperti itu sih Kak, harusnya kita mulai berpikirnya gitu. Luar biasa, saya tidak menyangka bahwa obrolan kita ternyata kepada edukasi menuju hidup yang minim sampah ya Kak. Karena kan sebetulnya ya namanya kita hidup, niscaya kita akan menghasilkan sampah. Nah terkait dengan penghasilan sampah, kita biasanya akan menghasilkan 2 jenis sampah minimal, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, terkait dengan sampah organiknya nih Kak, apa yang Kak Fajar lakukan? Mungkin pertama kalinya deh waktu mulai melakukan composting awal di rumah tangganya. Apa yang dilakukan pertama? Atau apa yang membuat menggerak? Karena kan biasanya gini Kak, biasanya kan sebelum mulai melakukan, tentu yang terberat bukan ketika melakukannya. Tetapi ketika kita mikir, nanti gimana ya? Nanti bau nggak ya? Nanti ada belatungnya nggak ya? Nanti. Nah, akhirnya nanti nggak jadi-jadi gitu. Nah, apa ya? Boleh cerita nggak awal mulanya Kak Fajar tergerak melakukan composting dan apa proses composting pertama yang Kak Fajar lakukan di rumah? Ya, jadi sebenarnya awalnya kan memang dari yang tadi kita sudah mulai milah sampah, mengurangi sampah ya. Kita udah mengurangi sampah,
Tapi kan sampah ini kan yang sampah organik itu kan pasti ada di rumah. Kita udah beli sayur tanpa plastik, tapi sisa sayurannya masih ada gitu kan. Kita buangnya gimana nih gitu kan. Jadi mulai dari situlah kita yang oh ini nih sayang nih kalau kita buang kayak coba kita olah jadi kompos gitu. Nah waktu itu berkaitan dengan kunjung tadi Kak. Kunjung itu waktu itu sempat kami mengajak anak-anak juga untuk belajar ke, saya lupa namanya, Bu Bambang atau kalau nggak salah saya lupa namanya, itu di daerah Melati. Nah, beliau itu mulai posting di sana, beliau sudah mulai dengan membuat kompos, kemudian kita juga sempat datengin Pak siapa lupa saya namanya, udah lama sekali itu. Nanti kita cari, kalau ketemu nanti Kak Fajar sharing di media sosialnya, di Instagramnya. Teman-teman boleh DM, siapa sih nama ibu itu? Ya, coba tahu setelah tayangan ini Kak Fajar jadi ingat. Setelah itu saya pikir, saya akan coba keranjang Takakura. Pertama kali saya pakai waktu itu Takakura. Pertama pakai Takakura ya Kak? Iya. Adalah yang pertama itu terus terang di rumah itu masih pada geli nih dengan urusan sampah nih. Itu ya waktu 2000 berapa itu sekitar pas udah lama banget. Lalu saya menjaga aja supaya ketika saya memulai proses ini nggak ada yang protes. Gitu. Gimana itu caranya Kak melakukan supaya nggak ada yang protes? Iya, karena kan nanti ini kenapa sih ditaruh sini? Ini kan sampah, ini bau, ini kotor apa segala macam. Saya pengen dan memang bau ya Kak proses Takakura itu. Saya kebetulan sebagai praktisi composting tidak pernah menggunakan keranjang Takakura. Boleh diceritakan Kak bagaimana prinsipnya Takakura? Betul. Nah ini yang jadi cheating saya sebenarnya. Kenapa? Karena saya waktu itu tidak berbau dan tidak ada belatung. Karena saya saya pelajari siapa sih yang menyebabkan belatung? Itu kan protein Kak. Betul, protein hewani ya. Protein hewani. Ya. Jadi yang hewani sementara waktu itu tidak saya proses. Tidak itu gitu. Jadi memang perjalanannya panjang gitu untuk bisa memproses semua sisa organik kami itu. Terus kemana Kak si protein hewani itu akhirnya? Dikemanakan waktu itu? Ke TPA terpaksa. Tetap dibungkus, taruh di TPA ya, siap. Jadi tetap dibuang ke TPA waktu itu. Sambil berpikir nih sebenarnya, itu kenapa dibuang, itu sayang banget. Jadi kita pakai keran Takakura. Akhirnya memang ternyata cukup nyaman dengan Takakura ini gitu. Jadi itu Kak. Jadi cheating saya nih, curangnya saya nggak masukin yang hewani di situ sehingga tidak ada ini. Itu tangganya ya Kak, lumayan banget loh Kak, mengurai ketika di awal sudah mengolah yang sampah nabatinya, yang hewaninya lagi dipikirkan dulu prosesnya gimana. Lumayan banget loh Kak itu proses awalnya. Iya, jadi dan kebetulan kami juga nggak terlalu yang suka jadi kebanyakan gini, kalau beli saya lebih ke file misalnya gitu sehingga nggak ada tulang-tulangnya. Curangnya itu nih, tulangnya kasih abangnya aja, saya bawa dagingnya doang. Ini kan itu tadi kan pikir dan lakukan kan gitu supaya kita nggak pusing ngurusin sampahnya itu. Jadi kalau misalnya beli ikan ya, Mas filenya aja gitu, kepalanya tinggal aja deh, nggak usah gitu kan. Jadinya aja gitu. Jadi ya itu dari Takakura. Lalu sempat vakum karena waktu itu kami merawat bapak di rumah. Bapak harus diurusin lah ya. Jadi kami sempat menentukan itu gitu. Jadi kita nggak urusin itu. Jadi ya waktu itu sempat organik nggak kita olah juga. Akhirnya semua ke TPA ya pada saat itu ya Kak? 2013, walaupun dengan rasa bersalah, bersalah gitu. Lalu 2013 Bapak meninggal, 2014 kita mulai lagi gitu.
Nah, mulai lagi itu saya mulai dengan membuat sendiri nih Kak pot kompos gitu. Jadi Yang waktu saya ke rumah kakak itu sudah mulai dilakukan ya, yang ada ember-ember itu ya, waktu saya ke rumah itu ya. Nah ya, ember hijau itu. Jadi itu yang kita lakukan gitu dari situ. Nah, kenapa saya bikin itu? Karena kebetulan ini pemalas gitu ya. Pemalasnya karena bongkarnya gimana, harus apa. Ya, oke. Kebayang sih Kak. Jadi akhirnya kita pokoknya ini taruhnya di taman aja yang di tanah langsung. Ya kita nggak ngurusin lindi gitu kan, karena lindinya ini kan sayang juga. Bawahnya dilubangi ya Kak? Apa embernya itu bawahnya dilubangi ya? Ya. Ya, jadi waktu itu ketemu pas ada ember yang cakep nih, cakep banget nih embernya, pas banget seperti bayangan saya. Lalu bawahnya saya bolongin. Ya udah kita mulai masukkan sampah di situ. Pertama di bawah ada daun-daun kering, lalu kompos yang sudah jadi. Baru kita masukkan, mulai masuk gitu. Alhamdulillah. Dan itu semua ya Kak, termasuk hewani dan nabati ya Kak? Iya, termasuk. Keren. Nah, cuman ya itu tadi karena kita memang nggak terlalu banyak sebenarnya yang hewaninya gitu kan. Seperti tadi mengurangi masuknya sampah sampah protein hewani ke kita gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi itu lalu ternyata kok konsumsi kita untuk sayur tambah banyak nih gitu. Takut tidak bisa menang. Kayaknya satu ember ini kurang gitu. Nah akhirnya ketemu saya minta komposternya. Oke, siap. Jadi itu awal mulanya ya. Ketika konsumsi mulai banyak, kalau saya boleh tahu, si embernya Kak Fajar itu sudah pernah dipanen, sudah pernah dibongkar gitu kan untuk kemudian? Saya sudah 2 kali panen. Hasilnya gimana Kak? Hasil komposnya apakah berapa lama sampai kemudian bisa dibongkar itu menurut pengalaman Kakak per embernya itu? 4 bulan ya? 4 bulan saya bongkar dan ternyata ketika waduh kok penuh nih, udah mulai agak penuh. Lalu kita aduk aja, kita tambahkan kita tambahkan yang kering misalnya aku punya kokopit atau aku punya sekam atau punya daun kering itu kita tambahkan. Besoknya karena tuh agak basah ya Kak? Agak basah ya ketika diaduk ya? Jadi begitu ada itu dia akan turun gitu. Jadi kerasa lumayan. Ya, Kak, ketika kadar air terkendali ternyata jadi lebih adem gitu sampahnya ya. Jadi sepertinya terurai dengan lebih baik ketika kadar airnya terkendali ya Kak. Iya benar. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih kepakai itu, masih bisa dimanfaatkan. Iya. Terus sekarang juga kita tambah lagi nih, aku pakai ini karena ada sedikit tempat itu aku bikin lubang biopori juga nih Kak, penasaran. Wih, mantap. Jadi semakin tidak ada jalan untuk sisa bahan organik keluar dari rumah saya. semuanya sudah tersedia. Iya. Boleh tahu nggak Kak, apa perasaannya Kak Fajar setelah berhasil melakukan composting itu, khususnya yang hewaninya ya, akhirnya dapat solusi nih buat yang hewani. Perasaannya gimana? Iya, lega banget sih sebenarnya ya, lega. Jadi nggak ada lagi rasa bersalah gitu ketika kita buang itu ke tempat sampah gitu yang harus di residu gitu. Jadi itu tadi seneng aja, bahagia gitu. Bahagia ya Kak? Karena sudah bisa mengolah sisa bahan organik dari konsumsi kita sehari-hari ya Kak? Betul. Jadi akhirnya sekarang kalau ke pasar sudah bisa lebih, udah sini utuh tak kasih saya. Juga kayaknya. Sudah ada yang ngolah kok. Tetap aja Kak. Ya Kak Fajar, tantangannya ketika memulai mengompos itu apa Kak? Kan pertama tadi sudah cerita tuh yang takakura, keluarga agak mulai merasa kok gini sih, kok bau apa segala macam. Ketika masuk ke fase kedua, mulai mengompos lagi di depan dengan embernya segala macam, apakah ada tantangan tersendiri Kak? Tantangan yang dihadapi?
rasanya sih nggak terlalu banyak ya, nggak juga, nggak ini karena akhirnya saya melihat akhirnya anggota keluarga yang lain ini merasa senang juga gitu loh. Oke. Apa yang dilakukan ini itu benar gitu. Apa yang ini baik gitu, sehingga mereka ya sudah tahu sekarang bahwa oh ini harus masukin gini kan. Kalau di belakang di dapur kita punya satu tempat untuk memisahkan sementara sampah-sampah organiknya gitu. Jadi mereka sudah tahu ketika oh ini ngupas jeruk taruhnya kemana gitu kan. Misalnya ini ya kemana gitu. Jadi ya lebih ini sih lebih enak aja gitu. Dan apalagi ketika akhirnya kemarin kita bisa panen beberapa kali dari kebun sendiri, maksudnya dari taman sendiri. Iya, iya. Saya lihat tuh di Instagramnya Kak Fajar, Eyang ikut panen kayaknya ya. Seru banget kayaknya. Emang yang beliau rajin banget untuk ke kebun tiap pagi sambil berjemur, sambil menanam gitu, mengurusi tanaman, lalu senam pagi. Nah, itu kegiatan ibu tiap pagi. Itu berarti pupuk-pupuknya betul-betul memakai yang dari hasil olahan compostingnya, Kak? Yang dipakai di rumah. Saya masih perlu tambahan sih, Kak. Saya belum luas bener lahannya, kayaknya perlu tambahan. Enggak dong. Masalahnya nggak pakai hidroponik. Kalau hidroponik kan pokoknya beda ini karena ya gitu. Jadi tetap aja kita pakai pupuk. Kadang kita beli kompos, kadang kita beli ini. Jadinya banyak itu lebih pupuk kandang sama ini sekam. Media tanam ya, Kak? Oh, sekamnya ya? Iya, karena kalau untuk kompos kita ada lah gitu. Jadi untuk campuran aja. Ditambah kompos. Sudah berkolaborasi ya, Kak? Sudah menjadi satu antara olahan sampah organik di rumah dengan yang dibeli di pasaran, dan akhirnya menjadi tanaman-tanamannya Kak Fajar. Nah, betul. Kak Fajar, ini kebetulan, tapi sebelumnya saya sapa dulu ya, Kak, teman-teman yang ngobrol. Kebetulan ini kita masih, karena tadi kayaknya ada yang bilang hai Mbak Nani. Ini maksudnya Kak Fajar namanya Mbak Nani begitu? Saya baru-baru enggak? Dari Kak siapa tadi itu? Dari Kak Eni. Oh, Kak Eni Hanin katanya, halo Mbak Nani ya. Ini sepupu saya. Oh, siap. Ya, sepupu adiknya Bapak. Halo En. Ini ada Kak. Asik tuh. Monggo diracun. Ini ada Kak Retia Syahril, ada dari Kebun Miniku, terus siapa lagi nih? Ada Kak Ratih Pus, Kak Fermi Kasmi, Kak Safira, ada dari Yayasan Rumah Pelangi tuh Kak, ada Kak Vikepi, ada Zial Satria, ada dari PKK RW 16 itu PKK Jakarta bukan? Iya nih. Jadi ceritanya gini nih Kak, sekarang ada ceritanya aja. Ya. Ini yang harus saya ceritain nih kayaknya, karena semangat silakan, banget. Masih ada waktu kita. Ya, ibu-ibu PKK 16 ini sekarang lagi seneng nih ya. Kita punya acara tiap hari Jumat, namanya Jumat Berkebun, Kak. Widih, jadi ini ngobrol di Jumat Berkebun. Jadi karena masa pandemi ini kan, waktu di awal-awal itu kita tuh lagi mempersiapkan taman hatinya PKK sebenarnya. Oke. Lagi pada seneng untuk mempersiapkan taman itu, tiba-tiba pandemi kita nggak bisa ketemu kan, jadi nggak bisa. Posisi tamannya di mana Kak? Apakah ini jadi taman bersama atau merupakan gerakan yang dilakukan di rumah masing-masing atau bagaimana Kak? Ya, jadi ada taman bersama, memang ada taman bersama. Fasumnya dari komplek dulu kita punya fasum yang dimanfaatkan untuk taman bersama gitu. Nah kebetulan ada satu ibu yang namanya Bu Susi yang seneng banget, dia tuh dedikasinya luar biasa untuk ngurusin tanaman. Nah kita tuh kadang suka ikut menikmati gitu jadinya. Akhirnya ya kita dulu yang mungkin tamannya belum tertata, sekarang sudah tertata dengan baik gitu. Nah itu
karena akhirnya kemudian nggak bisa ke taman ya, kita akhirnya gimana Bu gitu. Terus ayo kita nanam di rumah. Kadang akhirnya kan sharing nih di Instagram, di WA. Kita punya WA namanya WA Info PKK khusus untuk PKK RW 16. Kita punya grup yang 150 orang kira-kira ini anggotanya. Ngeri banget ya anggota RW-nya. Keren. Terus Kak. Nah, ini kesempatan kita untuk ini memberikan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan di PKK, di lingkungan RW. Termasuk salah satunya ngajakin untuk berkebun, walaupun sebenarnya banyak juga yang sudah mulai. Nah, sebenarnya bukan di perkebunnya sih Kak. Kalau saya memulai ini tuh sama Bu Santi, kita lebih ke bagaimana ngajakin ibu-ibu ini untuk milah sampah dari rumah. Oke, ada goal rahasianya ya sebetulnya ya. Jadi nggak rahasia dong karena diomongin di sini. Ya mudah-mudahan jadi sadar, gitu toh gitu ya. Siap. Ya, jadi memang kami pingin ibu-ibu mulai untuk memilah sampah dari rumah karena sampah dari kami aja ini sudah 2,4 ton per hari Kak. Oh iya, satu RW-nya Kak Fajar ini 2,4 ton. Betul, 2,4 ton. Dan itu belum terpilah ya Kak, artinya karena sebanyak itu karena memang edukasi pemilahan pengolahan sampah itu belum merata ya Kak. Bank sampah bagaimana kalau di sana Kak? Kenapa? Bank sampah di RW 16 bagaimana, apakah berjalan atau terafiliasi dengan bank sampah di kelurahan tempat mungkin? Enggak. Atau bagaimana Jadi, untuk memang sebenarnya di belakang itu ada TPS untuk wilayah penggiling. Lalu ada juga di sana ada ini ternyata ada Satpel LH Cakung yang ada punya pemilahan sampah anorganik gitu. Nah, kalau sebenarnya goalnya mereka, goal kelurahan itu selalu membuat bank sampah kan. Sedangkan kalau saya itu kok enggak ya, bank sampah itu bukan solusi gitu kalau menurut kami loh. Iya. Karena kalau ada bank sampah orang cenderung nyampah gitu. Betul. Ada bank sampah, gelas aqua laku loh. Ya udah deh kita gelas aqua. Gelas air minum kemasan. Gitu. Jadi akhirnya kami memang buat bank sampah di komplek kami. Supaya kemudian lebih mendorong ke pola hidup untuk pengendalian dirinya tadi ya Kak? Betul, mengurangi sampah dan mengurangi sampah organiknya gitu. Nah ini yang kita lakukan ini untuk menggerakkan ibu-ibu untuk ayo kita ini untuk memilah sampah dari rumah. Yang organik kita bisa bikin kompos, kemudian sisanya ini bisa kita kerjasama dengan Satpel LH Cakung tadi. Jadi kita sekarang rutin tiap bulan Kak. Ini besok hari Kamis, jadi setiap Kamis minggu kedua kalau nggak salah, itu ada pengambilan sampah limbah B3, kemudian sampah daur ulang, kemudian sampah elektronik e-waste, jadi sampah elektronik. Itu sudah kita kerjasama sama mereka, ada truk khusus yang datang untuk menjemput. Gitu. Jadi ini yang kita pengen coba, ayo mengajak lebih banyak lagi warga yang melakukan pemilahan sampah dari rumah. Itu ceritanya. Masih berjuang sih. Masih berjuang ini kita. Perjuangannya Kak Fajar. Ya, ini saya kasih tahu saja di sini mumpung kita banyak yang nonton. Saya sapa dulu lagi nih, tadi ada siapa yang saya sapa, ada Kak Khawarunia Adi Samuel, ada Kak Priska, Kak Malik Fadila, Kak Bunderoskar, Kak Bimo New Garden, dari Rumah Warna Ceria, Kak Ati Martiana, ada Kak Gema, Kak Ganang Prakoso, ada Kak Putri Anissa, Kak Ifraneska, Kak Nurwak, ada Kak Yulia Ernita nih yang terakhir bergabung. Ya, saya sampaikan juga di sini Kak bahwa perjuangannya Kak Fajar ini tidak sendirian. Jadi memang channelnya Rumah Hijaunet ini memang tujuannya sebenarnya seperti itu. Kita ingin memberikan sebuah wadah dan sebuah sumber informasi, salah satunya yaitu melalui channel YouTube ini atau di Instagram ini, bahwa katakanlah teman-teman, jika teman-teman ingin berjuang, ingin melakukan mulai langkah-langkah sederhana, katakanlah
seperti yang Kak Fajar tadi sudah lakukan. Makanya kalau pertanyaan saya lebih ke belakang gitu ya, dalam artian apa sih yang menyebabkan Kak Fajar mau melakukan? Terus apa tantangannya? Lalu bagaimana solusinya? Terus apa pandangan ke depan, rencananya dan sebagainya? Itu harapannya adalah semoga semakin banyak yang menyaksikan tayangan ini, mereka jadi semakin memahami bahwa oh aku nggak sendirian. Ada Kak Fajar juga nih dan teman-teman di RW 16 yang mudah-mudahan setelah ini akan semakin banyak lagi, karena ya akhirnya kita kan punya pilihan ya Kak, antara menunggu kemudian sampah kita menjadi masalah, betul-betul masalah, sehingga kita akhirnya dipaksa, sebagaimana saat ini kita dipaksa di rumah aja gitu ya Kak, karena ada pandemi, virus corona dan sebagainya. Apakah perlu menunggu sampai kemudian kita dipaksa untuk kemudian harus mengolah sampah rumah tangga kita, untuk kemudian mau nggak mau kita olah sampah organik kita sendiri, karena apa? Udah nggak ada yang nampung. Betul, saat ini kan masih ada TPS nih, masih ada TPA. TPA-nya katanya masih bisa nampung nih. Apakah kemudian TPA ini bisa menampung selamanya? Nah, 2 tahun lagi ini malah Kak Fajar sudah punya informasinya. Saya sudah dengar itu Kak dari beberapa bulan yang lalu. Karena itu saya gencar sekali nih, senang banget ketika kemudian ngobrol soal pemilahan sampah. Saya sampai bikin pelatihan Kak, pelatihan composting online gitu ya, untuk kemudian setidaknya membangun awareness buat para sahabat-sahabat semua di luar sana bahwa ngolah sampah itu ya kalau kita bilang gampang ya enggak juga ya Kak, selalu ada tantangannya, tetapi bisa dilakukan dan banyak yang melakukannya, dan kebanyakan dilalahnya yang saya wawancara kebanyakan yang dilalah ibu-ibu. Mungkin karena ibu-ibu itu dekat ya dengan sisa organik keseharian. Konsumsi. Ya kan di dapur ya Kak. Ya saya bapak rumah tangga, saya senang di dapur juga, saya ke pasar juga. Tapi kebetulan yang saya ajak ngobrol itu kan memang kebanyakan ibu-ibu, dan memang sepertinya ibu-ibu inilah yang menjadi garda utama yang akan memiliki pengaruh besar dan signifikan untuk membantu lingkungan kita lebih bersih. Karena itu nggak apa-apa ya Kak Fajar. Akhirnya terima kasih sekali lagi Kak Fajar berkenan saya ajak ngobrol sore urban farming ini. Memang tujuannya itu Kak. Tujuannya itu bisa menginspirasi semakin banyak ibu-ibu untuk memahami bahwa hasil sampah dapur kita itu bisa bermanfaat lagi, dan manfaat terbesarnya adalah ketika dia tidak bercampur dengan sampah organik di TPA, maka semuanya bisa dimanfaatkan. Yang organik bisa jadi tanaman. Nanti teman-teman silakan deh mampir ke Instagramnya Kak Fajar ya, di @fajarsatyani. Saya sudah tempel nih di komentar. Silakan mampir dan lihat bagaimana apa tuh tadi saya lihat ada jeruk, terong. Pokoknya Kak Fajar nih sedang menikmati tanaman-tanamannya, dan itu adalah salah satunya dipupuki dengan sampah organik ya Kak Fajar ya. Sama dapat bonus juga Kak sebenarnya kalau kita itu. Apa tuh Kak bonusnya Kak? Ya, selain kompos sendiri kan kita kadang-kadang suka ada biji-biji tuh yang kita buang bareng ketika di sampah. Nah, kemarin kita dapat harta karun tuh. Ternyata tumbuh nih? Timun suri Kak. Kita nggak nanam, tiba-tiba ada ini, ada apa nih, pohon apa? Oh kayaknya kalau menjalar gini nih kayaknya timun. Ada buahnya. Pas kita ternyata timun suri gitu. Jadi itu satu hal yang bikin penasaran, seneng gitu, dan bahagia sebenarnya gitu. Itu salah satu pertanda loh Kak, pertanda betapa alam kita ini luar biasa baik ya Kak. Kita nggak niat nanem aja, itu dikasih loh sama alam sekitar kita loh. Kita kan kakak lagi tidak niat nanam dapat timun suri nih, dikasih timun suri. Hanya karena kakak memilah sampah organiknya dan tidak membiarkan sampah organik ini keluar rumah begitu saja. Namun kemudian itu diolah, ternyata langsung dibayar kontan tuh Kak Fajar sama timun surinya, luar biasa. Semoga ngobrol-ngobrol kita ini bisa menginspirasi ya Kak Fajar. Nah, penutup nih Kak, mumpung kita masih dikasih waktu sekitar 10 menit sama Instagram.
Apa Iya. tipsnya Kak Fajar? Siapa tahu di sini ada ibu-ibu PKK yang lagi nonton, atau mungkin tayangan ulangnya ditonton juga oleh sesama ibu-ibu, atau mungkin bapak-bapak yang punya ibu-ibu di sebelahnya. Apa tips dari Kak Fajar terkait seputar composting atau seputar keseharian kita terhadap pemilahan dan pengolahan sampah? Silakan. Ya, sebenarnya niat itu yang paling penting ya. Dan Niat, catat niat. Ya, kita punya niat. Kalau kita udah punya niat, terus lakukan gitu. Jangan nunggu-nunggu. Lakuin Niat, aja gitu. lakukan. Siap Kak? Lakukan. Gitu. Karena kalau nggak dilakukan ya kita nggak jadi-jadi kan. Jadi ya, kalau cuma hanya niat aja nggak akan jadi gitu. Jadi memang harusnya ada niat, lalu kita kerjakan gitu. Dan saya rasa untuk bagaimana sih bikin kompos apa segala macam itu sudah banyak sekarang ini, apalagi sekarang kan media online terbuka. Betul. Informasi. Betul sekali. Pilih cara apa yang nyaman untuk ini, coba aja gitu. Karena banyak pilihan dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya kalau aduh aku males deh, aku nggak, takut ini, takut itu apa segala macam. Ya itu hadapi aja gitu, cobain dulu. Cobain dulu, nanti sambil sharing ya, misalnya bisa untuk sharing atau penting tuh Kak ya kan, berjejaring itu penting ya Kak di dalam proses composting ya Kak? Betul, berjejaring saya rasa penting untuk ya kita saling menguatkan sebenarnya gitu. Itu dia, karena ini kan perjalanan panjang ya Pak Kak, ini ibaratnya kita maraton ya, lari seumur hidup kita, karena seumur hidup kita akan menghasilkan sampah ya, masa sendirian aja sih ya, cari temen lah. Ya, dan banyak kok yang berhasil gitu, dan berhasil. Ya, banyak karena sekali. Sebenarnya composting itu kan peristiwa alam, dan itu otomatis gitu loh. Otomatis misalnya nih kita udah sampah taruh aja gitu organik di situ, tapi jangan campur ya gitu. Maksudnya organik dia taruh itu juga tetap aja dia akan hancur, dia jadi gitulah. Sebenarnya nggak sesuatu hal yang susah gitu sebenarnya. Dengan catatan dipilah ya Kak, dengan catatan dipilah maka semua bisa menjadi manfaat ya. Betul. Kak Fajar, sekali lagi terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga ngobrol-ngobrol ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Saya tunggu foto-foto panen compostingnya di Instagramnya Kak, dan juga di grup Sahabat Rumah Hijau supaya bisa terus menginspirasi kita semua. Siap Kak, siap. Terima kasih belum sempat sampai kita. Nggak sempat mampir ke kebun. Maaf Pak. Baik, siap. Tenang saja Kak, begitu pandemi ini berlangsung pasti sudah banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Sip. Ya, terima kasih Kak Andit. Terima kasih Kak, sampai ketemu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, demikian ngobrol sore urban farming episode ke-15 ini bersama Kak Fajar Satyani. Jujur teman-teman, saya nggak nyangka loh kalau kemudian obrolan sore ini akan menjadi sebergizi ini, karena saya membayangkan saya hanya akan sharing seputar proses composting dan gimana keseruan urban farmingnya. Ternyata sore hari ini kita dapat banyak sekali insight dari Kak Fajar mengenai alasan dan mengenai mengapa proses composting ini menjadi penting. Dan tentu yang tadi kita bisa garis bawahi adalah, yuk mari kita bersama-sama mulai bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Dan tips dari Kak Fajar, jangan cuma diniat. Tentu niat itu penting, tapi juga dilakukan. Dan ternyata menurut tips dari Kak Fajar juga, jangan lupa untuk berjejaring, untuk kemudian mencari sahabat-sahabat seperjalanan, khususnya dalam hal composting maupun urban farming, karena itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, akan membuat kita menjadi lebih siap lagi, akan membuat kita bisa melihat bahwa oh ternyata keseruan atau tantangan yang kita alami tidak kita alami sendiri, plus manfaat dan kebahagiaan yang kita rasakan setelah melakukan proses composting juga tidak kita rasakan sendiri. Kalau kita rasakannya bareng-bareng kan jadi lebih asik. Itulah tujuan dari Ngobrol Sore Urban Farming ini, dan itulah tujuan dari diadakannya channel
Rumah Hijau Net ini. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin memberikan apresiasi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar, boleh di Instagram ataupun di Facebook atau di YouTube dimanapun teman-teman menyaksikan video ini. Boleh di-share juga video ini apabila dirasa ada hal-hal yang bermanfaat, dan tentu saya mengajak teman-teman silakan subscribe ke channelnya Rumah Hijau Net, karena dukungan teman-teman terhadap channel ini semoga bisa menjadi salah satu wadah, salah satu jalan, salah satu media yang bisa kita pakai bersama, bisa kita gunakan bersama sebagai sarana pembelajaran, sarana berbagi, sarana edukasi seputar kegiatan composting dan urban farming. Sahabat-sahabat semua, semoga mendapatkan manfaat dari ngobrol sore urban farming kali ini. Saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol sore urban farming yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bye. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini? Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.